Menteri baru, kurikulum baru. Waduh, gimana ya kita mempersiapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pocul Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemurahan rezeki. Dan jangan lupa ya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Sebagai seorang yang bergerak di bidang pendidikan, kita harus selalu siap dengan perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Hal ini mencakup kesiapan untuk mengadopsi teknologi baru, metode pengajaran yang lebih efektif, serta pendekatan yang lebih inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selain itu, kita juga perlu terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan penelitian, serta menjaga semangat untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan tantangan zaman. Di awal kepemimpinannya di Kemendikbudristek, Bapak Abdul Muti telah meluncurkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebenarnya apa sih deep learning atau pembelajaran mendalam itu? Yuk sama-sama kita belajar untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan pembelajaran mendalam ini. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran atau mindful, kemudian bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu yang melatar belakangi diluncurkannya pembelajaran mendalam diantaranya. Yang pertama, perubahan masa depan sulit diprediksi. Yang kedua, permasalahan mutu pendidikan seperti literasi, numerasi, HOTS, dan ketimpangan mutu pendidikan. Yang ketiga, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Yang keempat yaitu kompetensi masa depan. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam bertujuan untuk mencetak profil lulusan dengan 8 dimensi. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dengan prinsip pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Kemudian pengalaman belajar dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya kerangka belajar dengan lingkungan pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Berikut penjelasannya satu persatu. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, penalaran kritis, yaitu individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan efektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi, yaitu individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian,
yaitu individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kesehatan, yaitu individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, well-being. Yang kedelapan, komunikasi, yaitu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi, baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Selanjutnya, prinsip pembelajaran di pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intensif untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Yang ketiga, menggembirakan. Belajar yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Selanjutnya, pengalaman belajar di pembelajaran mendalam. Yang pertama, yaitu memahami. Memahami merupakan tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial atau foundation knowledge, pengetahuan aplikatif atau applied knowledge, dan pengetahuan nilai dan karakter atau humanistic knowledge. Yang kedua, mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan atau extending knowledge. Yang ketiga, yaitu merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri atau self-regulation sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Selanjutnya, kerangka pembelajaran di dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, praktik pedagogis. Strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual.
Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Yang keempat yaitu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran atau learning partnership membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Selanjutnya, taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada tingkatan pembelajaran. Kita bacanya dari bawah ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dasar, yang kedua pembelajaran mendalam. Pembelajaran dasar terdiri dari belum berkembang atau inkompeten, yang kedua dasar atau foundation, yang ketiga berkembang atau developing. Menurut taksonomi Solo, pembelajaran dasar terdiri dari prastruktural, unistruktural, dan multistruktural. Menurut taksonomi Bloom, pembelajaran dasar terdiri dari mengingat dan memahami. Kemudian, pengalaman belajar pembelajaran mendalam di pembelajaran dasar pada tahap memahami. Selanjutnya deskripsi, memahami terdiri dari mengingat kembali dan memiliki banyak ide. Selanjutnya, tingkatan yang kedua yaitu pembelajaran mendalam. Terdiri dari cakap atau sejong dan unggul atau excellent. Menurut taksonomi Solo, pembelajaran mendalam terdiri dari relasional dan berpikir abstrak yang mendalam. Menurut taksonomi Bloom, yang masuk ke dalam pembelajaran mendalam terdiri dari menganalisis, menerapkan, mencipta, dan mengevaluasi. Sedangkan pengalaman belajar pembelajaran mendalam terdiri dari mengaplikasi dan merefleksi. Dengan deskripsi, mengaplikasi yaitu menghubungkan ide-ide, sedangkan merefleksi yaitu memperluas dan menerapkan ide. Di dalam pembelajaran mendalam, perlunya dibangun ekosistem yang pertama yaitu dari Kemendikbudristek memberi pengarahan kepada Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Pendidikan memberi instruksi kepada satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan haruslah ada hubungan timbal balik atau kolaborasi dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama dalam mewujudkan pembelajaran mendalam ini. Kemudian, guru dan siswa melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, kemudian dilakukan asesmen. Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan teknologi digital dan penyediaan media yang memadai, kemudian bekerja sama dengan mitra profesi dan didikan. Demikian tadi belajar kita mengenai pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memberikan kritik dan saran, sangat kami nantikan untuk kemajuan lembaga kami. Dan jangan lupa ya yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.